Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tari setia, jumpa lagi di channel saya ini. Nah, di video kali ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata saya dengan tema komunitas praktisi internal. Mari kita simak berikut ini. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Dalam modul komunitas praktisi ini ada 5 tema yang dibahas. Yang pertama adalah pengaruh komunitas praktisi pada kompetensi guru dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, merintis pembentukan komunitas praktisi. Yang ketiga, appreciative inquiry dalam percakapan menggerakkan. Yang keempat, menguatkan langkah-langkah awal komunitas dengan prinsip 5M. Dan yang terakhir, merawat komunitas dengan prinsip 5M. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita bahas dari awal ya, pengaruh komunitas praktisi pada kompetensi guru dan pembelajaran di kelas. Komunitas memberi teman belajar untuk guru. Belajar bersama komunitas lebih efektif membantu pengembangan kompetensi pembelajaran guru. Komunitas praktisi menjadi ruang inspirasi praktik baik pembelajaran para guru. Kegiatan berbagi praktik baik pembelajaran oleh guru lewat komunitas membantu guru memperoleh acuan atau inspirasi praktik pembelajaran untuk ditetapkan dalam konteks kelasnya masing-masing. Komunitas praktisi sebagai ruang belajar pada akhirnya mengaruhi peningkatan indeks kompetensi guru dan aspek pengelolaan sekolah dalam rapor pendidikan. Nah, bagaimana merintis pembentukan komunitas praktisi? Setiap komunitas, termasuk komunitas praktisi, pasti melalui tahap rintisan. Tahap rintisan ini kerap disalahpahami dengan membutuhkan aspek-aspek yang berukuran besar, sebagai contoh reputasi pendiri, sumber daya materi, dan sumber daya manusia. Komunitas praktisi membutuhkan penggerak untuk menggerakkan komunitasnya. Namun tidak semua anggota komunitas mau dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Ciri-ciri guru penggerak komunitas adalah yang pertama, reflektif, mandiri, berinisiatif dalam pengembangan pembelajaran, rajin mengikuti kegiatan komunitas belajar, dan mengajak guru lain untuk turut belajar. Yang ketiga adalah appreciative inquiry dalam percakapan menggerakkan. Komunitas digerakkan oleh rasa cinta dan senang para penggeraknya. Perasaan positif yang menggerakkan komunitas praktisi ini dibangun di atas pondasi apresiasi antar anggota komunitas. Esensi dari sebuah komunitas bukanlah berkumpulnya orang-orang pada sebuah ruangan, melainkan interaksinya. Tanpa adanya interaksi ataupun percakapan, maka sebenarnya komunitasnya dapat dikatakan tidak ada. 4 langkah menggerakkan percakapan adalah, yang pertama adalah tanyakan pengalaman bermakna, tanyakan impian bersama, tanyakan harapan jangka pendek, dan tanyakan praktik sederhana mencapai harapan. Topik yang keempat adalah menguatkan langkah-langkah awal komunitas dengan prinsip 5M. Setelah komunitas terbentuk dan bergerak secara rutin, maka komunitas membutuhkan prinsip dasar yang melandasi seluruh pergerakannya. Prinsip 5M dapat membantu segala bentuk komunitas membingkai seluruh pergerakannya sehingga berdampak baik bagi komunitasnya atau ekosistem pendidikan luas.
Nah, prinsip 5M dalam komunitas itu adalah yang pertama, memanusiakan hubungan, yang kedua, memahami konsep, ketiga, membangun keberlanjutan, keempat, memilih tantangan, dan kelima, memberdayakan komunitas. Komunitas dibentuk oleh manusia yang menjadi anggotanya. Maka setiap komunitas perlu memastikan bahwa hubungan dan interaksi yang terjadi memanusiakan anggotanya. Komunitas perlu memastikan bahwa memanusiakan hubungan merupakan pangkal pergerakan komunitas. Tidak hanya merawat anggotanya, komunitas praktisi hadir untuk menyebarkan dampak praktik baik pembelajaran sehingga semakin banyak guru dan tenaga pendidik memahami konsep pembelajaran merdeka belajar. Topik yang kelima adalah merawat komunitas dengan prinsip 5M. Keberlanjutan sebuah komunitas praktisi dibangun oleh refleksi praktik baik pembelajaran, visi dan harapan di masa mendatang, dan praktik baik pergerakan komunitas. Ketiga hal tersebut dituangkan dan disebarluaskan melalui laporan dampak komunitas. Komunitas hadir dan bergerak untuk kebutuhan bersama. Tantangan yang muncul bukan semata tantangan individual, melainkan tantangan bersama. Dengan demikian, mengelola tantangan komunitas bukan seperti pertunjukan tunggal bagi salah seorang anggota, penggerak, ataupun pengurus. Komunitas praktisi hadir dan bergerak bersama ekosistem pendidikan. Beragam penggiat sumber dan wahana belajar tersedia bagi komunitas praktisi dalam melaksanakan kegiatan belajar dan berbagi. Dengan kegiatan belajar dan berbagi ini, anggota komunitas pun bertumbuh dan menghasilkan beragam praktik baik kontekstual berbasis ekosistem sekolah masing-masing. Praktik hadir dan bergerak bersama ekosistem pendidikan. Daur refleksi visi praktik adalah alur pelaksanaan program komunitas yang terdiri dari refleksi praktik yang sudah ada, penjabaran sasaran yang ingin dicapai. 3 langkah sederhana menyusun laporan dampak dalam membangun keberlanjutan pergerakan komunitas praktisi adalah: yang pertama, refleksi praktik baik berdampak di kelas. Kedua, visi tentang peran dan fungsi komunitas secara luas. Ketiga, sesi-sesi berbagi praktik baik bersama komunitas yang dilakukan dalam satu periode program kerja. Nah, dalam hal ini, teman dan sahabat tadi setia, cerita praktik baik yang saya lakukan dalam komunitas praktisi ini adalah terkait dengan rapor pendidikan yang ada di sekolah kami. Nah, rapor pendidikan ini adalah suatu platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Data tersebut diambil dari asesmen nasional yang menilai AKM atau asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Rapor pendidikan dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Berdasarkan data dari rapor pendidikan sekolah kami, kemampuan literasi dan numerasi masih rendah dan diarahkan pada pemanfaatan PMM pada platform Merdeka Mengajar. Belum maksimalnya guru membuka PMM dan mengerjakan modul di tiap topik yang ada di PMM berdampak pada rendahnya rapor pendidikan di sekolah kami. Berpedoman pada data itulah sekolah kami mengadakan workshop dengan tema strategi pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar inovatif. Salah satu materi yang dibahas dalam workshop tersebut adalah pemanfaatan PMM. Dalam materi pemanfaatan PMM tersebut dipaparkan tahapan-tahapan membuka PMM
mengerjakan modul, dan membuat aksi nyata sebagai tugas di akhir modul. Semua guru membuka serta mengerjakan modul dan aksi nyata tersebut. Untuk memaksimalkan pemanfaatan PMM, setelah workshop selesai dilanjutkan dengan diskusi dan diseminasi di MGMP intern di setiap rumpun mata pelajaran yang dipimpin oleh masing-masing penanggung jawab rumpun mata pelajaran. Dengan demikian, rapor pendidikan sekolah kami meningkat menjadi lebih baik. Nah, ini adalah hasil rapot pendidikan sekolah kami setelah diadakannya workshop dan MGMP intern di sekolah kami. Tertera di sini kemampuan literasi sudah baik, kemudian kemampuan numerasi juga baik, dan karakternya juga baik. Berarti dengan kesimpulan bahwa hasil rapot pendidikan di sekolah kami menjadi lebih baik. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan workshop yang dilakukan sekolah kami. Ini rumpun di setiap mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah dilakukan workshop, kita mengadakan MGMP intern di masing-masing bidang studi. Nah, ini adalah hasil pertemuan workshop yang dilakukan oleh MGMP intern per mata pelajaran, per bidang studi. Dan ini dokumentasi MGMP intern di sekolah kami. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat kami setelah melihat dan setelah melakukan MGMP intern. Baik Bapak Guru hebat semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan semoga aksi nyata ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu semuanya dalam membuat aksi nyata dengan tema yang sama. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.